Kembali lagi di podcast Musuh Masyarakat bersama saya Tretan Muslim dan Cokai Pardaidai. Waduh, dan ini udah episode kesekian ya. Ya, Seperti biasa di awal akan selalu kita lempar-lemparkan judul-judul podcast atau ide-ide podcast yang tidak akan kita bahas ya. ya, ini adalah judul-judul podcast yang terlalu kontroversial sehingga apabila kita membahasnya kemungkinan akan menjadi podcast terakhir kita di Musuh Masyarakat. Yoi, karena judulnya atau pembahasannya terlalu kejam ya. Bukan terlalu kejam, bahkan terlalu kontroversial, Pak. Terlalu kontroversial. Betul. Kami adalah Tuhan. Gimana tuh? Astagfirullah. Kan itu tidak mungkin kita bahas. Itu yang tidak akan kita bahas dong. Ente itu membahas sesuatu yang bahkan tidak ente percayai, Coki. Percaya dulu baru ngaku-ngaku. Percaya aja enggak. Tapi ente ngomong apa tadi? Kami. Enggak, kalau ente mau sesat, mau dibakar masa sendirian. Saya adalah Tuhan, jangan kami. Aku juga ikutan nanti. Orang Parkinson sebenarnya bahasa isyarat. Gimana tuh? Waduh. Bisa bro. Bahasa isyarat kan orang Parkinson tangannya yang gerak-gerak tuh. Ya. Itu sebenarnya bahasa isyarat. Yang geter-geter ya. Kita nggak tahu bro. Oh. Iya. Gimana orang, menurut? Orang Parkinson diadu main PS. Iya. Menang bro. Iya bro, apalagi Crash Gear, game Crash Gear sama Guitar Hero. Iya. Wow, Guitar Hero. Atau main Tekken. Kalau ngeluarin jurus terus, apa sih rahasianya? Lu ngapalin tombolnya ya? Parkinson aja. Tangannya gitu gimana ya? Tapi yang kepikiran sih kita baru itu sih. Ya, jadi kalau ada paranoid yang punya ide-ide ya, yang cukup kejam, kalau Coki kan kemarin kami adalah PKI. Iya. Tidak, itu Coki aja. Itu tapi kan ide doang yang tidak akan mungkin kita bahas. Jadi kalau ada paranoid yang punya ide-ide. Oh iya, paranoid kalau misalnya lagi denger kita, di tag juga noise-nya dong. Kalau misalnya lagi mention ya. Lagi mention jangan di tag gue sama Tretan Muslim, tapi di tag Ya, juga noise-nya. tolong juga biar rame gitu. Bukan cuma biar rame, biar tidak ada lagi manusia bodoh yang nanya, "Kak, dengerinnya di mana? Ini di mana?" Berdebah FC kan sudah ada tulisannya. Sudah tayang. Aku kan post di Instagram tuh. Sudah tayang Musuh Masyarakat di aplikasi Noise. Iya. Ada yang nanya loh di DM, "Ini dengerinnya di mana sih?" Ya Allah, Noise itu aplikasi. Noise aplikasi, jadi adanya cuma di Noise, nggak ada di aplikasi lain. Yang ini Slim yang orang mati nggak harus dikubur, nggak itu ya? Masih mau ente bahas? Menurut lo gimana? Dulu udah tuh orang miskin tidak boleh meninggal. Iya, tapi kan masih dikubur. Iya nggak dikubur. Iya sih benar. Tapi kalau orang mati nggak bisa dikubur, kalau mau ditaruh di kos ente juga nggak apa-apa sih. Biar isi mayat, lemari isi mayat, tempat laundry isi mayat. Dan kita nih apa nih? Ada berita apa aja nih yang lagi viral? Sebelum kita masuk ya. Ya, kita akan membahas tema kali ini seperti yang kemarin. Kita akan berangkat dari sebuah berita, Joki. Ada berita. Gua dulu deh sebelum ke berita lo. Silakan. Ini kita prihatin karena sebagai sesama komedian, pelawak legendaris wanita, Omas meninggal dunia. Gue respect karena jarang lo pelawak wanita, Pak. Iya, jarang ya. Soalnya tuh jarang perempuan yang nggak jaim tuh jarang. Soalnya kebanyakan cewek jaim. Makanya jarang cewek jadi pelawak di Indonesia, benar nggak? Iya sih. Paling Rina Nose tuh. Rina Nose, Ulfa Duyanti. Legend Pak. Oh iya, legend tuh. Ngapain sekarang ya? Ya udah kaya dia, udah santai. Belum tentu bro. Dia udah punya banyak bisnis Pak. Oh iya. Jarang loh pelawak perempuan. Siapa coba sebut? Rina Nose. Boyen mah Nicki Minaj Indonesia, Boyen. Siapa lagi? Saya kan suka nonton yang gitu-gitu. Po Alpha. Ya. Gak tahu itu Po Alpha. Gak tahu gua. Ya Allah. Tahu nggak bang itu Po Alpha bang? Tahu. Cok, ente nggak tahu Po Alpha? Nggak tahu. Yang mana? Kasih tahu yang mana dia? Ada cewek ibu-ibu gitu. Nggak tahu ibu-ibu apa enggak. Dia orang Alfamart, kerja di Alfamart terus bikin video-video lucu. Kasian amat namanya brand kasian.
udah nggak di acknowledge eksistensinya sebagai human, ngerti nggak lo? Padahal dia udah gak kerja di Alfamart lo. Namanya jadi brand. Nanti tiba-tiba diklaim sama Alfamart, gimana lu? Iya, dicabut namanya ya. Itu ya pelawak-pelawak cewek ya. Tapi ya kita turut. Mpok Ati masih hidup kan ya? Inti kalau nggak tahu data mending nggak usah spekulasi, Coki. Ini nggak usah, beneran. Nggak, serius gue nanya. Mpok Ati, pure. kayaknya kita masih, googling kan? Aja deh. Nggak, ini respect maksud gue. Coba cek Mpok Ati. Gue soalnya yang gue inget tuh Mpok Ati udah hidup bro. Udah hidup. Masih hidup bro. Iya berarti syukurlah. Belum ada itu legend tuh, gue suka banget sama Mpok Ati, Pak. Dia dulu sama Komeng di ini apa acaranya Komeng tuh? Spontan tuh lucu banget, Pak. Dia, Ulfa sama Komeng. Itu trio lucu banget, Pak. Mpok Nori yang meninggal. Oh iya, Mpok Nori yang meninggal. Tua. Iya, Mpok ya, identik dengan jadi pelawak gitu. Siapa lagi pelawak perempuan ya? Mali kan laki-laki brengsek. Yati Surahman. Siapa Yati Surahman? Ada mukanya pokoknya sering jadi penjahat nih. Nggak ada pelawak. Ya memang jarang ya pelawak cewek ya. Karena jarang cewek yang mau jadi. Ya udah gitu. Jadi kita mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga dan teman-teman yang ditinggalkan. Semoga tetap semangat. Oke. Ya. Selanjutnya kita akan ada berita yang nyambung pada topik kita nanti ini, Coki. Betul. Ini berita soal ada ibu-ibu nagih utang. Ternyata yang ditagih utang ini istrinya aparat. Iya. Dia ditagih utang lewat Instagram. Iya. Terus yang ditagih utang ini nggak terima, merasa dicemarkan nama baiknya. Akhirnya dilaporin ke polisi, dituntut dengan pencemaran nama baik. Gitu bro. Padahal beneran dia punya utang. Jadi misalnya ente punya utang, tak tagih, Coki bayar utangmu. Ya. Ente nggak gubris, sampai chat nggak dibalas, telepon nggak diangkat. Karena aku kesel ente nggak bayar utang, aku instastory. Karena semua jalur komunikasi ke gua udah gua hindari dan gua blok. Kita akan bacakan isi instastory-nya. Tapi kita akan dari kasus ini. Iya, dari kasus ini. Oke, silakan ayo. Seketika teringat sama Ibu Kombes. Ya. Kombes yang belum bayar hutang 70 juta. Oke. Tolong banget dong Ibu dibayar hutangnya yang sudah bertahun-tahun. Aku sih ya orangnya nggak ribet, kalaulah memang punya hutang. Ini orang susah banget pastinya. Aku gimana sih lu ngomong bangsa? Memang gak ada tanda bacanya, Cuk. Banget pastinya. Intinya dia kayak nyindir gitu. Ini mungkin kalau orang miskin apa ya udah diikhlasin. Tapi karena ini orang kaya yang utang dan 70 juta juga. Jadinya dia tetap nagih gitu. Karena nggak dibayar-bayar, di chat mungkin nggak dibales. Akhirnya di instastory gitu. Sebagai last resort atau pilihan terakhir untuk menagih utang sebesar 70 juta tadi. Iya, 70 juta dari tahun 2016 loh, bro. Anjir, lama banget, Pak. Itu kalau kena bunga udah gede banget tuh. Udah. Intinya gede. Nagih utang. Dari kata-kata beliau ini yang dari instastory-nya, aku pikir nggak ada yang menyindir sih, nggak ada yang ngatain dasar ibu-ibu galak. Ibu tirinya Marshanda, nggak ada yang begitu. Iya. Ini sama aja misalnya Coki, kamu ini kan orang kaya, bayar dong 70 juta utangmu, gitu. Dan akhirnya yang terjadi adalah dia dituntut pencemaran nama baik dan akan diancam penjara 2 tahun. Oke, kalau gitu topik kita kali ini berdasarkan kasus ini. Ya. Menurut kita pencemaran nama baik itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, apalagi menyebarkan orang punya utang. Yang nggak boleh fitnah. Ya, kalau kita disclaimer dari awal ya. Ya, dari awal kita bilang fitnah nggak boleh. Tapi kalau menyebarkan fakta yang terjadi, meskipun itu buruk, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena fungsinya untuk orang lain supaya mengantisipasi. Iya, misalnya Coki. Tapi Coki ini termasuk orang keren. Dia nggak bisa dicemarkan nama baiknya. Kenapa? Tidak punya nama baik. Nama baik sudah tercemar. Apa yang harus dijaga nama baik Coki? Sudah tidak ada lagi. Iya, kan? Iya. Nah, Ren aja jarang iklan ke gua. Jadi kalau dari kasus ini menurutku, aku nggak ngerti hukum ya. Tapi coba nanti kita telepon. Tapi kita ngobrol dulu aja. Ya, kita telepon orang yang menurut kita ngerti lah masalah ini. Menurutku dari kata-katanya nggak ada yang menyinggung loh. Iya. Ya kan? Seandainya aku
orang ini nyebut dasar nggak bayar utang, pelit kamu, medit, nggak masalah juga. Iya kan? Kan pelit itu versi dia. Betul. Ya kan? Betul. Kecuali dia nagih hutangnya, bayar dong 70 juta. Kamu kan dukun santet. Nah, itu baru ada unsur fitnah di situ. Nah iya dong, karena ada unsur fitnah. Dan sebenarnya di bawah pengadilan yang harus dibuktikan adalah apakah benar punya utang. Target ini punya utang. Nah, sehingga nanti statementnya bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan. Ya. Nah, itu baru gue masuk akal. Nah, kalau memang ternyata benar punya utang, harusnya perangkat hukum tuh memfasilitasi orang ini supaya yang diutang ini dibayar. Ngerti nggak lo maksud gue? Nggak, ini kasihannya udah nggak dibayar, masuk penjara. Gini Coki, seandainya dia memang nggak punya utang pun, masa pencemaran nama baik memfitnah orang punya utang? Kalau memfitnah iya, maksudnya sorry, aku misalnya ngomong Coki ini punya utang 1 miliar. Iya. Itu memang itu fitnah karena nggak ada ya, nggak terjadi. Tapi kalau misalnya benar, tersinggung ente dibilang punya utang. Namanya orang kalau emang salah pasti tersinggung doang. Karena faktanya nggak benar ya. Gue pernah belajar ya. Jadi buat beberapa orang tersinggung itu adalah pertahanan terakhir dari kalau dia nggak punya argumen. Dia nggak punya argumen, dia nggak punya bukti-bukti, dia tidak punya pembelaan. Last defense-nya ketersinggungan. Jadi gue jadi ngata-ngatain gue. Lah ini kan bukan ngata-ngatain, ini kan ngomong fakta. Kecuali misalnya bilang nah yang agak bisa masuk, tapi memang ini karet Pak pasalnya. Misalnya contoh kayak gini, ada orang monyong, bibir lu kayak paru bebek, misalnya kayak gitu. Nah kalau kayak gitu, apa tuh? Masa mencemarkan nama baik? Itu balik lagi ke subjektif. Itu mencemarkan bibir kalau itu. Itu balik lagi ke subjektif orang yang jadi target, ngerti nggak? Tapi harusnya perasaan orang nggak boleh jadi dasar keputusan hukum. Karena nggak bisa diukur. Nggak bisa diukur. Kalau dia baperan, semua orang disomasi kan bangsat. Iya. Nah ngomong-ngomong soal UU ITE atau pencemaran nama baik, kita punya temen ternyata Muslim, dia cukup mengerti dengan perhukuman gini lah, karena dia juga jurnalis, dia kerja di media, jadi dia juga pasti ngerti sedikit banyak tentang hal ini. Jadi kita sudah tersambung dengan Kania. Halo Kania. Hai Coki dan Muslim. Halo Kania. Gua mau langsung nanya aja nih sama lo, to the point aja, tentang pencemaran nama baik. Itu mekanismenya gimana sih seseorang bisa melapor ke polisi bahwa nama baiknya itu tercemar? Apakah itu delik aduan atau bagaimana kan? Iya, yang pasti kalau untuk deliknya emang itu delik aduan ya. Ya. Namanya pencemaran nama baiknya delik aduan. Tapi yang biasanya orang luput tuh kayaknya gini sih, biasanya orang taunya pencemaran nama baik tuh ITE gitu kan. Ya. Nah sebenarnya di KUHP sendiri udah ada, bukan pencemaran nama baik per se sih, tapi penghinaan. Sebenarnya itu istilah penghinaan atau penistaan itu udah banyak sebenarnya di dalam KUHP sendiri sebelum adanya ITE. Misalnya kalau yang kita udah cukup akrab lah ya, Coki Muslim juga akrab, itu kan misalnya penistaan agama ya. Kan maksudnya akrab kan. Istilah penistaan penghinaan itu sebenarnya udah ada, kayak penghinaan simbol negara atau itu kayak gitu-gitu tuh udah banyak sebenarnya pasal-pasalnya. Nah, gue di sini sambil ngutip aja nih, ada di pasal 310 KUHP. Menghina itu sendiri itu dijelasin sebagai tindakan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Gitu. Nah, kalau misalnya dari situ sebenarnya kan ya nggak jelas kan sebenarnya. Betul. Ya jadi nama baik nggak jelas sih. Memang itu kenyataannya. Nah, baik. Terus kemudian ketidakjelasan ini terus-terusan diadopsi terus, salah satunya di dalam UU ITE gitu ya. Di UU ITE itu ada ini kan pasal tentang pencemaran nama baik specifically ya kan. Ya isinya biasanya pakainya tuh orang pakai pasal 27, gue lupa ayatnya, tapi intinya itu isinya adalah tentang jadi orang-orang itu kalau misalnya mendistribusikan atau menyebarkan suatu
informasi ya. Kalau di ITE biasa sebutannya dokumen elektronik atau informasi elektronik, which is basically informasi digital yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Itu pasal 27 itu. Belum ayat persisnya tapi di pasal 27. Nah, ini yang biasanya orang-orang kena ya. Biasanya gitu, pasal 27 ITE, pasal 27 ITE. Berarti kalau ceng-cengan itu juga sebenarnya kalau mau diseriusin bisa dipenjara orang yang saling ngeceng-ngecengin gitu. Kalau orang yang menjadi target merasa nama baiknya terhina gitu ya. Kalau dengan ITE, kalau itu dilakukan di digital gitu ya, di sebuah wadah digital dalam bentuk informasi digital yang sebutannya informasi elektronik, iya bisa, betul. Jadi orang itu bisa dipidana kalau korbannya ini atau yang pelapornya ini tersinggung, apa harus diteliti dulu sama polisi? Itu dia. Jadi sebenarnya gini, mau diselidikin kayak apapun, namanya suatu hal ketika definisinya aja udah nggak jelas, ya apa yang akan terjadi kan ya? Maksudnya mau apapun yang dilakukan ya apa ya akan sama aja loh. Maksudnya akan sama aja kan. Misalnya kayak gini, tentang misalnya niat kan pasti akan ditanya, ada niat untuk menghina lah gitu kan, atau mencemari nama baik. Itu kan kayak gimana ya? Maksudnya niat terus gimana gitu? Caranya mau kan gaib niat itu nih ya. Iya kan, kalau misalnya kita bilang kayak gini loh, itu kan saya cuma sarkas. Tapi kalau misalnya dibilang enggak, nah terus kan ujung-ujungnya, makanya kan yang selama ini ada kayak gimana sih ujung-ujungnya? Akhirnya banyak-banyakan massa kan akhirnya. Iya. Banyak-banyakan power lah basically. Misalnya aku di Instastory, ini kan ya, Coki cebol. Gitu. Terus Coki tersinggung. Berarti Coki lapor polisi dong. Pak, masa saya dibilang cebol, Pak? Kalau saya jadi polisinya saya tempeleng Coki. Mohon maaf Mas, saya ini kasus banyak Mas, saya ngurusin Anda dikatain cebol. Maksudnya harusnya polisi ini kalau cuma hinain saya ini dihina Pak. Ya Allah Mbak, kuatkan mental Anda Mbak. Kami ini sibuk Pak. Kami ini melayani, mengayomi, bukan menenangkan hati Anda Mbak. Tolong Bapak polisi, kalau ada yang laporan-laporan tersinggung tuh, ya Allah. Tapi bisa nggak kalau misalnya Muslim bilang, ya aku Coki cebol, Instastory, Coki terus tersinggung. Iya, maksudnya bisa dipidana atau enggak? Ya. Bisa lah. Kalau gue merasa itu punya muatan penghinaan, ya gue laporin aja, ini dia menghina saya. Oke, misalnya ada buktinya gini-gini. Bisa. Ada buktinya nih, screenshot Coki cebol. Dibawa nih. Iya. Kemana biasa dibawa pertama? Kalau pelaporan ya gue nggak tahu persis, tapi intinya ke polisi. Cuman maksudnya persisnya polisi mana gitu ya, itu mesti lihat detailnya lagi. Cuman intinya bisa langsung laporan aja. Gila polisi, ya, subjektif banget, gila banget. Makanya tersinggung atau enggak itu kan tergantung lemahnya hati Coki gitu maksudnya. Dan ada orang yang absurd yang dia bisa tersinggung sama sesuatu yang kita nggak tahu aja Pak. Iya, misalnya. Ya, memang, sorry aku lanjut ya. Oke, nggak ngomong cebol lah. Coki tingginya 160. Iya. Terus dia, anjir gue cebol nih maksudnya. Bisa ada orang yang seperti itu ya? Kalau kata-kata persisnya Coki tingginya 160 cm. Iya. Dan itu fakta aja ya. Iya. Kayaknya nggak bisa kena sih. Jadi harus ada unsur pejoratif kali ya. Jadi harus ada kata-kata yang udah dianggap negatif, pejoratif. Iya, yang negatif. Nah, tapi lagi-lagi ya sama aja. Itu sebenarnya sama aja ambilnya. Tapi maksudnya kalau misalnya ngeri banget Pak, menyampaikan fakta bahwa dia tinggi 160 cm, itu kan lo bisa bilang ini mah kan fakta, bukan cebol juga berita. Cebol juga fakta kan ya, cebol. Nah itu dia masalahnya, kadang-kadang Slim yang menarik itu gini. Jadi kan seharusnya kan kalau misalnya nyampein fakta doang harusnya kan ya nggak apa-apa gitu ya. Iya. Nah tapi yang menarik itu justru memang ternyata itu nggak menjadi batasan juga sebenarnya. Ngeri. Jadi yang selama ini udah terjadi kan seringkali juga orang menyampaikan fakta tentang suatu brand, misalnya brand ini gini-gini, terus bisa dilaporin padahal itu fakta doang bahwa mereka memang melakukan A, B, C gitu. Tapi ternyata itu juga bisa kena gitu kan. Ngeri. Yang di maskapai kalau nggak salah. Iya. Yang mana? Yang di maskapai pesawat ya. Nah orang akhirnya kan apa itu kan? Jadi adu power gitu kan. Iya. Ujung-ujungnya. Iya benar. Kalau lo mau ngelaporin gue juga bisa gini gitu kan. Karena kita juga memang nggak punya perlindungan lain selain nunjukin bahwa gue juga punya power. Iya, yang punya utang ini kan fakta. Ibu ini punya utang. Iya. Salahnya dia nggak ada kwitansinya, bro. Nah iya, jadinya gitu kan. Menariknya UITE itu gitu. Jadi kayak gini. Kan misalnya lo dibilang menghina karena loh kan nggak ada buktinya ini orang ngutang gitu kan. Iya. Terus kalau misalnya penghinaan emang ada pembuktian apa sih gitu kan ya.
Kayak aneh, ini lo pidana, lo ini juga nggak ada bukti apapun dan nggak bisa dibuktikan juga namanya penghinaan karena definisinya aja nggak ada yang bisa diturunin indikatornya. Kalau lo mau membuktikan sesuatu kan harus ada indikator yang mau dibuktikan apa, ya kan? Betul. Ya dong, misalnya gue mau membuktikan keberadaan pocong. Nah, pocong sendiri kan ada indikatornya nih. Indikator pocong apa? Oh, bentuknya begini, ada bajunya warna putih, loncat-loncat. Mukanya, Nah, sehingga ketika gue bilang ada bukti, ini gue punya bukti nih, ada video pocong. Nah, gue dilihat di videonya memenuhi indikatornya, yaitu pakai baju putih, loncat-loncat apa. Nah, sekarang menghina nggak bisa diturunin indikatornya ini apa gitu loh. Selain misalnya ya ada orang yang merasa terhina, ini pembuktiannya gimana kan, ya kan? Gimana pembuktian perasaan terhina? Maksudnya apa yang mau dibuktikan, hantu, ya kan? Gitu loh, maksud gue, ngerti gak? Lebih make sense membuktikan pocong sumpah daripada membuktikan penghinaan. Make sense pembuktian penghinaan tuh kayak gitu loh. Ngeri banget sih gila. UU ITE lebih nyata pocong loh. Bapak-bapak, yang membuat ITE lebih nyata pocong loh, jelas lompat-lompat, kalau terhina nggak jelas loh. Tapi intinya kan ya, berarti sebenarnya dengan undang-undang seperti ini memang agak-agak kita jadi serem juga untuk ngobrol karena indikator kita sudah melakukan tanda kutip pidananya juga nggak jelas kan. Jangan-jangan dari tadi kita sudah menyinggung UU ITE. Membahas UU ITE adalah menyinggung. Nanti orang-orang yang bikin UU ITE lapor ke polisi. Pak, masa kita dikatain nyataan pocong? Silakan lapor Bapak, lapor. Malu harusnya bro kalau dikatain cebol lapor polisi itu. Berarti yang nge-review Zomato bintang 1 tuh bisa kena ITE bro. Loh, waktu itu udah pernah ada kejadian, ingat gak sih? Yang serius kan ya? Gue lupa. Nanti lo cari deh ya, coba cari beritanya. Ada kok berita restoran apa gitu, restoran atau apa, pokoknya ada yang nge-share gitu di sosial media. Bahwa gue makan di restoran ini, terus restorannya jorok atau apa gitu. Pokoknya dia komen lah yang nggak benar, yang nggak enak lah gitu, nggak benar, yang negatif gitu. Iya negatif gitu. Terus ya, makanya kan itu dia gue bilang. Jadi ujung-ujungnya gue dilaporin. Ajak aja. Nanti coba dicek. Polisinya ajak ke situ juga. Pasti dia juga nge-review juga, jorok juga restoran ini. Kalau nggak kasusnya si Aco deh. Iya benar. Sebenarnya kan gitu kan. Intinya kan dia cerita bahwa nih ngelakuin gini-gini. Iya. Terus pakai ITE untuk melindungi diri gitu. Jangan kan fitnah ya, kebenaran aja. Iya. Kalau orang yang nggak terima, itu bisa kena ITE. Nah, jadi kebenarannya itu kayak harus direview di pengadilan dulu. Ya makanya hakimnya ajak ke restoran tadi. Jadi, cuman lo nggak boleh ngepost dulu sebelum itu terbukti di pengadilan. Ya Allah, pindah tempat makan. Mesen GoFood, nggak usah. Masa mau makan ke pengadilan dulu? Pak, ini kotor, baru nge-review. Capek deh. Oke, kalau gitu thank you Kania ya. Ya. Oke, thank you guys. Bye Kania. Ya, bye. Slim, berarti kalau kayak gitu Slim, kemungkinan penjara nanti isinya orang-orang bawel, Pak. Bukan orang bawel, orang yang ngasih bintang 1. Ya Allah, ngumpul di penjara, ngumpul. Aduh, penjaranya pengap, kasih bintang 1. Penjara lagi. Penjara Inception. Ya Allah, gimana ya? Aku dengar penjelasan ITE malah tambah khawatir gitu bro. Nah iya kan. Khawatirnya ya kita ini kan berdua terkenal dengan cocot lidah tajam kan. Aduh, bunyi pisau bro. Iya. Gimana kalau ya kita bisa aja misalnya kita bacain berita kalau dia pengen siaran. Beritanya nggak jelas nih. Terus yang bikin berita, maksud Anda kami tidak kredibel. Disomasi. Jadi sekarang Tretan Muslim, orang tersinggung itu udah difasilitasin sama sosial media. Kalau zaman dulu kan orang tersinggung kan introspeksi. Wah, kenapa aku baperan? Sepertinya aku harus menguatkan diri ya. Nah, kalau sekarang orang tersinggung difasilitasin sama sosmed, dia bisa punya banyak teman dan difasilitasi sama hukum. ITE itu artinya apa nih? T-nya tuh tersinggung apa gimana? Enggak, gini, ngeri nggak lo? Ngeri banget bro. Karena
benar kata-katanya, tersinggung nggak bisa diukur. Apa batasannya susah? Kalau pencopet, pembunuhan, indikatornya jelas. Tersinggung tuh kan memukul isi hatimu, Coki. Gitu. Kalau memukul muka Coki bisa divisum. Kalau memukul isi hati Coki nggak bisa divisum, bro. Nggak bisa dicek ini kamu tersinggung apa enggak. Dan yang paling ngeri lagi adalah jangankan fitnah ya, kita nggak setuju kalau fitnah. Kalau fitnah itu udah lain lagi ceritanya. Ini kan yang merasa subjektif. Benar aja. Nah itu dia, itu gila sih. Iya, waktu itu kalau nggak salah ada yang ngasih bintang 1 Zomato dilaporin polisi, itu udah terlalu gila. Restoran jorok. Nah kecuali standar manusia beda bagi yang punya restoran. Ini udah bersih. Ada tikus lewat-lewat, ada tikus kecoa. Ini bersih. Waktu itu ada tikus. Loh ini bagian dari menu. Kalau gitu sih udah gila sih kalau kata gua sih. Jadi waktu itu memang ada kasus, kan ya sempat bahas tadi yang orang naik pesawat. Iya. Ya kan? Dia nge-review kalau nggak salah makanannya apa. Dia review aja. Iya. Gak fitnah dong, itu kan perspektif dia. Kecuali dia bilang pesawat ini bisa terbang karena jin. Jin. Nah, kalau itu masih masuk akal, itu udah fitnah, gak masuk akal kan menurut gua. Iya, itu juga yang punya pesawat nggak tersinggung, bro. Udah gila nih orang-orang ya kan, naik kagak bacot ya kan. Lanjut. Iya, misalnya. Iya. Oh, berarti ini juga driver online bisa menuntut orang yang review dong. Bisa. Jadi pendiam aja abis ini, Coki. Abis ini Pak, jadi introvert. Abis denger podcast ini orang bisu langsung gitu kayak dalam hati, untung aku tidak punya karunia untuk berbicara. Tapi dia punya tangan buat ngetik komen. Iya bahaya juga, bisa kena. Anjir, UU ITE tidak pandang bulu, Pak. Iya. Mau yang bisa ngomong, tidak bisa ngomong, tetap. Atau bahkan kalau orang dia nggak bisa ngomong pun, terus dia pendiam, terus ada orang merasa tersinggung, lu apa sih diem-diem? Lu nganggurin gua, dilaporin. Bisa kena, Pak. Nggak ada polisi telepati. Polisi Romi Rafael jadi polisi. Anda diem. Dalam hati menghina saya. Nah, makanya kita kasih saran nih buat aparat, karena aparat ini kan harusnya kan mengayomi kita kan. Iya. Tolong kalau misalnya ada orang-orang yang melapor seperti ini, kalau bukan fitnah. Gini, kalau fitnah, misalnya tempat makannya difitnah, misalnya dia jualan bakso, dibilang dagingnya nih daging babi, akhirnya penjualannya turun. Dia dirugikan secara material, itu boleh diusut. Itu mencemarkan nama baik. Itu menurut gua boleh diusut. Mencemarkan nama baik, menghancurkan bisnis. Betul. Kerugiannya juga besar. Betul. Ya kan? Tapi kalau misalnya di review, menurut saya ini tidak enak. Itu bukan pencemaran nama baik dong. Chef Anda dipecat dong, restoran. Iya. Ganti. Sumpah gak masuk akal. Daripada ngabisin waktu ngelaporin ke polisi, mending Anda evaluasi dulu restoran Anda tuh bersih apa enggak. Ngeri. Atau kita komplain misalnya, produk ini jual yang kadaluarsa. Bukannya membenahi administrasi di dalam pabriknya, malah lapor polisi, itu terlalu gila sih menurut. Jadi aku pernah lihat di Shopee kalau nggak salah. Jadi di Twitter tuh ada akun teks dari online shop gitu kan. Iya. Ada akun Shopee apa Tokopedia, di Shopee kayaknya, dia jualan case iPhone, case headset iPhone, case AirPod, tau nggak ente? Tahu. Harganya kan murah 100.000, banyak yang beli. Orang ngomel-ngomel, pembohong, ini nggak ada headsetnya. Itu bisa aja kalau mau yang jual lapor polisi, bisa, ya kan? Bisa. Jangan lapor polisi kalau aku. Maksudnya lapor karena dia mencemarkan nama baik toko ini, dibilang penipu. Iya. Kan memang dia yang goblok padahal. Betul. Masa AirPod 100.000, logika aja loh. Pas dibuka kan isinya case-nya doang, bro. Case, bro, 100.000, bro. Buat yang punya toko Shopee itu nggak usah lapor polisi, Anda komen aja goblok. Blok. Pantes nggak punya iPhone. Blok. Masa ada yang mikir AirPod 100.000? AirPod, bro. Makanya kaget datang nggak ada isinya. Itu dia, makanya kita tuh sekarang hidup di mana perasaan kita jadi acuan untuk keputusan hukum. Udah nggak masuk akal. Nah, tapi sebenarnya sarkasme itu adalah cara yang oke juga, bro. Majas-majas. Majas-majas
yang bisa memutarbalikkan makna sebenarnya. Iya. Itu oke juga karena ke polisi dia tersinggung tapi nggak ada buktinya. Itu keren juga, bro. Iya. Misalnya apa itu yang tapi kan biasanya kan juga kan yang tersinggung gak ada buktinya juga bisa di ini. Apa buktinya, bro? Misalnya Atta, ente waktu itu kan pernah bilang bahwa kalau berharap konten mendidik ya jangan ke Atta. Ya Anda yang salah berharap. Nah, mungkin orang kan ada yang nangkep, berarti konten Atta tidak mendidik. Kalau kita ngomong konten Atta tidak mendidik, nah bisa aja Attanya tersinggung. Betul. Tapi kalau dengan congor lemes ente diputer-puter, nggak bisa, itu nggak ada buktinya, bro. Ya kan? Iya, tapi lagi-lagi kalau dia merasa tersinggung bisa dilaporin aja. Buktinya apa? Saya depresi. Wah, depresi juga nggak ada buktinya. Ya intinya Slim, kita sekarang hidup di masa dimana mau bercanda aja udah susah banget, Pak. Ya. Jangan bikin bercandaan yang gak menyinggung dong. Lihat terakhir kali siapa yang bikin bercandaan gak menyinggung, nasibnya gimana. Panji bikin kucing juga tersinggung. Tidak ada. Kita tidak tahu bercandaan apa yang menyinggung dan tidak menyinggung. Udah kabur batasannya, udah kabur. Kita mau bikin apa? Bercandaan tentang jomblo, nanti dibilang maksud Anda merendahkan martabat para jomblo. Nggak ada. Udah semuanya udah kabur, Pak. Sekarang orang sudah tidak chill. Sekarang semua orang sense of humor tuh sudah hilang. Sama seperti pekerjaan. Nah, jadi tapi kalau aku Coki jujur ya, kalau ada yang DM. Tapi ini challenge buat kita. Challenge ya, mungkin kita harus lebih berhati-hati. Tapi kalau aku jujur ya, ya sejak kasus kita berdua banyak lah, bro. DM yang komen-komen kita. Kalau kita laporin semua, populasi negara kita berkurang 20% kayaknya. Kalau kita laporin semua. Loh iya, bro. Kan berapa yang nyerang kita kalau nggak salah 7 juta orang ya? Iya. Di mana semua? Ya jadi kalau nggak tahu, kalau kita berdua mungkin karena biasa ngomelin orang, ngatain orang, jadi kalau dikata-katain sih. Harusnya komedian sih masuk profesi ekstrim. Setara terjun payung. Iya, atau ngebersihin radiasi nuklir. Setara itu, bro, bahaya, bro. Terjun payung, olahraga ekstrim, Pak, kita, Pak. Ya jadi buat teman-teman ya, gini, kalian tuh kalau mau hate speech, kalau mau ngatain, mending ya ke Coki, ke saya. Nggak bakal kita laporin. Ke Emily nggak apa-apa. Kita nggak pernah ngelaporin, Pak. Nggak terbersit aja nggak pernah dipikirin. Jangan ke artis-artis yang lurus. Ayu Ting Ting. Siapa misalnya? Dasar lo Ayu Ting Ting. Kenapa nggak Tong Tong? Ayu Ting Ting, terus siapa ya? Artis-artis yang ya udah jangan cari masalah sama mereka gitu. Iya, karena lu bisa dipenjara lu dengan sistem kayak gini. Iya, mending kalau mau marah-marah ke kita. Gitu. Kita nggak apa-apa jadi bantalan, nggak bakal kita laporin, serius deh. Kecuali ada fitnah ya. Ya. Misalnya clothingannya tretan Muslim memakai kulit babi. Ya. Kalau itu udah merugikan usaha, lu bakal merugikan. Diusut kalau itu. Ya, kalau itu menyerangnya, merugikannya nggak perasaan doang. Itu material masalahnya. Iya, tapi kalau cuma misalnya tretan Muslim mukanya blangsak atau Coki, kosan Coki sarang ISIS, wah. Itu kan rugi, ente jadi digerebek Densus 88, bro. Iya dong. Tapi lucu. Kosan Kemang sarang ISIS, ya. Mungkin kalau Instagram Coki adalah Instagram ISIS, nah enggak lah. Itu, tapi jangan, bro, itu karena kalian nggak memfitnah, itu ngeprank Densus kalian. Tolong dijaga ya jari-jarinya ya. Biar kalau marah-marah kata-katain ke kita aja. Iya, kita nggak bakal laporin balik lah. Jangan ke artis-artis. Daripada laporin balik, mending kita brainstorming konten, Slim. Iya. Daripada laporin balik, mending uangnya kita tabung. Iya. Buat bayar pengacara kalau kita yang dilaporin, Joki. Ya udah kalau gitu sekian aja. Jangan lupa teman-teman komen. Iya. Hati-hati komen lo. Kami tidak tersinggung, tapi noise tersinggung. Hati-hati kalau Anda komen ya. Kalau Anda komen ngatain konten ini jelek nggak apa-apa. Tapi kalau Anda komen ini dengerinnya di mana, Kak? Kami akan melaporkan Anda ke UTE, EITE. Itu soalnya dengan
tuntutan goblok. Blok. Ya udah, sekian saya Tretan Muslim. Dan saya Coki Martini.